Oke, ini adalah presentasi untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya di kawasan Kebumen, Kecamatan Perembun, yang minta nanti dipasang. Tapi sebelum kita melakukan pekerjaan dan lain-lainnya, saya akan jelaskan untuk bagaimana solar panel ini bekerja, mulai dari prinsip dasar PLTS-nya, kemudian keekonomiannya, kemudian lokasi penempatan dan sifat alamnya, perawatan dan daya tahan, sampai perhitungan harganya. Nah, nanti untuk harga nggak di video, mungkin bentuk PDF. Oke, untuk pembangkit listrik tenaga surya, surya itu ya matahari, jadi listrik tenaga surya itu artinya listrik yang ngambil dari matahari. Sudah dari pabrikan ada namanya alat. Ini sebuah alat ya, bentuknya kotak begini, nanti kelihatan seperti ini. Ini namanya solar cell. Solar cell atau PV, photovoltaik. Ada yang ngomong PV, ada yang ngomong solar cell, ada yang ngomong solar panel. Itu sama aja. Nah, panel ini kalau terkena sinar matahari itu akan mengeluarkan listrik. Memang sudah dibuat sifatnya seperti itu. Jadi solar terkena sinar matahari, dia akan mengeluarkan listrik mulai dari 12 volt sampai 53 volt DC ya, DC. Nah, listrik ini adalah listrik DC, sama kayak listrik aki. Apakah bisa dipakai langsung? Bisa. Jadi kalau ada lampu LED, lampu kecil, lampu 12 volt, 24 volt atau berapa, langsung dipasang, langsung bisa menyalakan lampu. Tapi lampu DC, biasanya lampu jalan itu dipakai dari solar sini, tapi disimpan dulu, ada baterai di sini, kemudian baru dipakai untuk malam hari. Itu prinsip kerjanya sederhana, cuman matahari, karena ini tegangannya naik turun ikut cahayanya terang tinggi, kalau redup ya dia kecil, makanya ada namanya kontrol di sini. Kontrol ini ada baterainya, jadi dari matahari ngambil keluar listrik, kemudian disimpan, diatur dulu pakai elektronik, kemudian disimpan di baterai, kemudian dipakai untuk lampu di malam hari. Nah, ini adalah prinsip dasar dari solar cell. Gampang aja sebetulnya prinsipnya ya, dari solar panel kita jemur, pasang kabel, masukin ke baterai, pakai malam hari untuk lampu khusus. Lampu LED kayak lampu mobil itu bisa karena 12 volt DC. Nah, bagaimana supaya prinsip ini kita pakai buat rumah? Seperti proyek yang mau direncanakan adalah untuk pompa pump. Untuk pump air dia butuh listrik untuk menghemat pengeluaran. Jadi dari sini nanti sifatnya adalah off grid. Nah, jadi nanti ada on grid, ada off grid ya. Nah, dari ini tadi keluar dari solar, dia langsung pakai lampu. Itu adalah kalau langsung lampu LED kecil. Nah, untuk jadikan listrik rumah tangga atau listrik yang kita pakai pada umumnya adalah 220 volt AC ya. Tadi ini adalah DC. Ini kan cuma 12 sampai 53 tergantung PV-nya. DC. Sementara kebutuhan rumah kan AC, jadi nggak bisa. Bagaimana caranya supaya DC ini dirubah jadi AC? Nah, di sini, di tengah ini disambung dulu namanya inverter. Ini inverter. Inverter ini merubah listrik dari DC ini menjadi AC. Dari tegangan yang kecil ini menjadi gede. Jadi dari sini ada dua kabel masuk, dua kabel ini, outputnya langsung bisa dipakai. Udah buat lampu, buat gerenda, buat apa, langsung bisa. Jadi simple. Solar, solokin inverter, inverternya pakai.
kalau siang hari, kalau matahari mencukupi. Jadi intinya adalah tergantung matahari. Kalau mataharinya cukup, misalnya ini 500 watt, masuk ke inverter, keluarnya adalah 500 watt. Seharusnya begitu. Tapi karena efisiensi dari solar panel dari pabrik belum 100%, dia paling rata-rata sepertiganya. Jadi kalau solar panel 500 watt, paling-paling di sini cuma dapat 150 watt. Itu adalah sifat dari yang ini. Karena efisiensinya belum mencapai 100%. Rata-rata adalah mungkin rata-rata 20% sampai 30%. Bahkan ada yang di bawah itu, kecil, tergantung ininya, tergantung matahari. Jadi nanti sifat alamnya ada. Jadi prinsip dasarnya adalah solar panel, masuk ke sini, pakai. Simpel sebenarnya, sederhana. Kelihatan rumit karena mungkin ada MCB, ada apa, kabel banyak. Sebetulnya cukup colok, keluarkan, jadi lampu. Nah, sekarang sudah ada inverter. Apa kita dipakai siang hari? Kan kita butuh untuk malam hari. Nah, kalau untuk malam hari, sebelum masuk inverter, jadi di sini ada namanya control charger. Control charger. Jadi charger ini dipakai untuk ngecas baterai. Ini baterai. Nah, ini prinsip dasar ya. Dari sini dikontrol oleh chargeran kontrol, kemudian untuk ngecas baterai. Makin besar baterainya, makin banyak disimpan. Jadi tetap energi itu hanya bisa dipindahkan. Kalau ini 1000 watt, ya ini harus sanggup 1000 watt. Baterai apa aja? Baterai mobil bisa, baterai kering bisa. Nah, sampai sekarang ada baterai lithium ion, baterai besar tapi dia lebih ringan dan lebih kecil. Itu adalah untuk menyimpan listrik di siang hari. Ketika siang hari, dari sini masuk ke chargeran, kemudian ngecas. Setelah kesimpan malam hari, kan malam hari ini, siang hari nyimpan ke baterai sini, kemudian dia akan dirubah yang tadi ya, dirubah pakai inverter. Ini inverter dari DC ke AC. Jadi ketika malam hari nggak ada, ngambil dari baterai, DC jadi AC, kemudian dipakai ke ya colokan rumah lah, apa aja tinggal dipakai buat TV, buat apa segala macam. Di sini kekuatan inverter ya tergantung. Ini ada yang mulai dari 500 watt, 10.000 watt, sampai ratusan ribu watt juga ada. Jadi inverter ini kekuatannya bermacam-macam. Tapi kalau inverternya besar 10.000 watt, juga ini butuh 10.000 watt. Satu lembar triplek, ukuran triplek ini cuma 550 watt. Untuk mendapatkan 1000 watt butuh 2 lembar. Untuk mendapatkan 10.000 tinggal dibagi aja. 100.000 tinggal bagi aja. Nah, ini kita berlanjut ke sifat alamnya tadi. Jadi secara keekonomian ini bisa dimanfaatkan buat listrik gratis sebetulnya. Sebetulnya listrik itu gratis kan, dari solar langsung dipakai juga tadi bisa. Masukin ke baterai untuk malam hari atau kalau mendung, kemudian baterai dipakai untuk rumah-rumah, untuk pemakaian. Artinya kita nggak perlu PLN di sini, nggak perlu PLN. Nah, karena baterai sifatnya adalah dicas dan dipakai ada habisnya, maka PLN tetap perlu untuk backup di sini. Jadi di sini di colokan ini kita perlu alat namanya ATS. ATS ya. Jadi kalau baterainya, kalau siang hari baterainya masih penuh, dia pakai ini
PLN, yang PLN ini kita belum perlu. PLN nggak perlu. Jadi PLN hanya untuk dijadikan backup aja kalau nggak ada matahari atau baterainya habis, nanti akan otomatis. Di sini namanya ATS, otomatis transfer switch, langsung cetek ke sini. Jadi kalau yang dulu genset dijadikan backup, sekarang PLN dijadikan backup kalau ada ini. Kalau baterainya habis atau nggak ada matahari atau sistemnya rusak, dia akan otomatis ke sini. Jadi nggak perlu PLN. PLN hanya dipakai ketika baterainya habis. Nah, berapa lama baterai bisa bertahan? Tergantung baterainya. Baterai itu memang agak mahal, jadi sifatnya gini. Kalau baterai 100 ampere, baterai 1 ampere, baterai truk itu misalnya 100 ampere. Kalau dia 48 volt, tinggal dikalikan aja. 100 dikali 48 berapa? 4.800 ya. 4.800 watt. Nah, jadi kalau baterai 100 ampere, 48 volt, berarti dia sanggup menyimpan listrik sebesar 4.800 watt. Yang ini ya. Kalau misalnya dipakai 1000 watt di sini, 1000 watt, terus menerus tanpa henti, ini cuma tinggal dibagi 4.800 dibagi penggunaan 1000, berarti cuma sanggup 4 jam 8, ya 4 jam lah, 4 jam lebih lah, 4 jam lebih sudah baterainya sudah habis. Makanya butuh nanti misalnya 200 ampere, 300 ampere, terserah. Kalau 100 ampere ini sanggup 4 jam dengan 1000 watt. Kalau misalnya dia 400 watt misalnya, berarti 4 kali 4 16 jam. Mungkin waktu cukup ya. Dengan 400 ampere itu penggunaan listrik bisa sampai 16 jam. Berarti dari mungkin mendungnya matahari itu jam 3 sore sampai jam 9 pagi bisa di backup oleh baterai 400 ampere di sini. Dengan asumsi penggunaan adalah 1000 watt. Terus menerus, dia hitungannya per jam kan, 4.800 watt hours. Jadi 4.800 watt per jam. Artinya dalam 1 jam kalau dipakai disedot 1000 terus-terusan cuman kuat 4 jam. Kalau ini 400 ampere tinggal kalikan 4, 16.000 sekian ya. Pokoknya 16.000 nanti wattnya, makin wattnya dipakai gede 2000, ya ini cuma sanggup 2 jam. Dipakai 4000, 1 jam habis. Itu soal baterai itu udah sifat energi. Nah, 400 ampere ini juga nggak bisa dengan solar panel 1, karena nggak, matahari hanya bersinar dari jam 9 sampai jam 3 sore, nggak cukup cepat untuk mengejar 400 ampere untuk ngecas sebesar 16.000 watt. Jadi kalau misalnya mau masang 16.000 watt, itu paling nggak butuh 10%-nya. 10% solar berarti mungkin di kisaran 1600 watt. Untuk charger ideal pun belum charger cepat, itu charger pelan. Kalau charger cepat paling enggak 16.000 watt yang kita butuhkan, baterainya harus bisa charging sebesar separohnya paling tidak. Kalau 400 watt kalau bisa sampai minim 100 ampere sampai 200 ampere. Jadi solar panelnya nambah. Itu ya, jadi kalau yang nanti yang situ keperluannya di sana itu hitungannya kemarin kalau mau full-fullan itu 30 lembar kemarin ya, apa dikirakan itu ya? Iya, 30 lembar. 30 lembar solar panel sini sebesar ini. Itu jadi taruh dijejer di jembatan. Kami udah survei juga sih, udah ngeliat opsinya hanya di jembatan. Kenapa? Karena matahari nggak ini ya. Jadi lihat ini dari lokasi penempatan dan sifat alam sudah ke sini larinya. Jadi kalau matahari ini tidak boleh terhalang dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi halangan pohon, halangan apa harus dihilangkan. Makanya peluang yang terbaik di sana adalah di jembatan dijadikan kanopi.
Jadi kayak jembatan ada kanopinya, pakai rangka. Rangka itu terserah mau baja ringan kayak mau holo apa, itu terserah nanti mintanya seperti apa. Tapi yang peluang paling gampang adalah dijadikan kanopi di atas jembatan mati. Kalau untuk yang kemarin di survei. Jadi nanti seperti itu, karena 30 lembar di bagi 550 watt ini. Dikira-kira 15.000 watt. Karena apa? 15.000 watt ini efisiensi solar panel itu hanya 30%. Jadi sebenarnya kita pakai hanya 5.000 watt nanti. 5.000 watt di sini. Ini 5.000 penggunaan. Kenapa harus ngejar itu? Supaya secara ekonomi bisa. Kalau kita cuma ngambil solar panel kecil sedikit, misalnya 5.000 apa bisa. Tapi kan dia sambil ngecas, sambil dipakai, karena PAM itu nyalanya kan kita nggak tahu, kadang-kadang pagi, siang, sore, malam hidup nyala itu air apa pompanya. Makanya kalau siang baterai biar jangan digunakan, dari sini ngecas iya, dipakai iya. Kalau cuma 5.000 dipakai pompa 5.000 watt kan habis, nggak sempat ngecas, nanti malam hari nggak ada. Jadi kan sifatnya harus charging dan sambil dipakai. Nanti kalau full udah mendung atau matahari atau malam gitu ya udah full pakai baterai. Jadi kalau baterai nanti 400 ampere, kemarin belum diukur tapi kira-kira nanti kebutuhan 5.000 watt, pompanya mungkin kemarin sekitar di 2000 watt, mungkin segini. Kalau 16.000 dibagi 2 sekitar 8 jam. Tetap secara teknis nggak bisa full 100% dari sini, belum bisa, kecuali ini tambah lagi, kecuali baterainya tambah ya. Kalau tambah baterai berarti tambah solar, baterai dan inverter digedein lagi. Nah, prinsip dasar ini membuat keekonomiannya memang secara bulanan oke, tapi secara investment kan besar. Jadi makin besar baterainya, makin mahal harganya. Udah jelas baterai itu, apalagi yang lithium itu kan mahal ya. Ini ada opsi nanti pakai VRLA, lithium ion, lead acid dan lain-lain. Kalau lithium sifatnya bisa tahan lama, bisa paling enggak sampai 10 tahun untuk lithium. Li-ion ya. Itu klaimnya 10 tahun. Kalau VRLA cuma 6 tahun sampai 5 tahun. Tapi ini kan teknis. Bisa saja nggak sampai sekian tahun sudah rusak. Bisa aja wong itu dari pabrik. Karena ini nanti bagian dari maintenance. Nah, kita kembali ke sifat alam tadi. Sebetulnya kalau untuk mendapatkan listrik full bisa ya bisa. Tapi solar panelnya harus banyak, inverternya dibesarkan, baterainya digedein. Full tanpa pakai PLN bisa. Tapi karena dia adalah dengan matahari, kembali lagi ke sifat alam. Kalau ada matahari pure, harus ada matahari, dicas, baterainya dipakai buat listrik. Kalau sinar matahari nggak ada, ya nggak bisa. Tapi nggak bisa itu pun nanti akan otomatis di sini. Artinya apa? Solar panel ini untuk 100% mungkin nggak bisa. Karena sifat alam tadi. Secara teknis bisa, tapi secara alam mungkin ada mendung, ada musim hujan dan lain-lain. Nah, ada tambahan, kata mungkin turbin ya, turbin angin. Turbin angin juga sama, sifatnya ketika ada angin, kemudian angin ini memutar baling-baling ini mengeluarkan listrik. Ini kalau opsi double ya, opsi double. Dan nanti videonya ada diselipin. Itu adalah dari turbin angin masuk ke chargeran. Sama, begitu ada angin, baling-baling berputar, ngeluarin listrik. Listrik ini dimasukin ke baterai. Jadi kalau nggak ada matahari, ya ada angin. Double ya. Jadi bisa matahari, bisa angin. Atau ada lagi turbin air.
Kalau dari bendungan itu kan ada pembangkit listrik tenaga air, ya sama, air jatuh mutar turbin masukin ke sini. Kalau turbin kan besar gitu, kalau ini mungkin kecil aja, yang penting bisa dipakai buat charger baterai. Jadi kalau misalnya kita bisa dapat turbin air, angin, matahari, ya udah kita nggak butuh PLN gitu. Secara sistem begitu. Cuman kalau ngomong secara ekonomi, sifatnya investasi awalnya mahal. Awalnya memang mahal. Mungkin nanti ke depan setelah 10 tahun atau 15 tahun modalnya sudah balik, kalau dikalkulasi baru mungkin dapat bahwa ini gratis. Tapi kembali lagi juga butuh perawatan ya, karena perawatan ini menentukan daya tahan. Nah, nanti ada perawatan dan daya tahan. Ini perlu dilap paling enggak. Minimal setahun sekali, apalagi kalau di pinggir jalan mungkin agak debu, dicepet mungkin 6 bulan sekali perlu di cleaning. Yang ini cleaningnya pakai bahan yang halus kayak orang ngepel, tapi yang cari yang halus, dilap aja, atau kanebo atau yang buat kaca, itu yang penting bersih dari debu. Ini adalah maintenance. Kemudian kabel-kabel juga perlu dijaga mana yang dilihat. Kemudian baterai juga harus dilap-lap, karena itu untuk menentukan daya tahan nanti. Kalau ini nggak dijaga, kabel nggak dijaga, baterai juga nggak dicek, misalnya ada sedikit kotor seperti ini di bautnya, dikorosi, itu harus segera dikencengin, dibersihin. Nah, itu nanti akan menentukan daya tahan, karena daya tahannya akan berkurang kalau koneksi ini berkurang. Itu untuk perawatan daya tahan. Nah, oke, itu sistemnya. Nah, sistem ini disebut sistem off grid ya. Off grid itu adalah sistem yang tidak off itu kan putus ya, putus dari jaringan. Jadi sifatnya putus, tidak berhubung dengan jaringan PLN. Itu sifat off grid. Oke, nanti sudah ya, ini dari tadi solar panel, kemudian ke kontrol, kemudian ke baterai, kemudian ke inverter. Ini solar. Tadi ya, ini kontrol charger ya, charger kontrol. Charger, ini baterai. Ini inverter. Berarti ini tinggal dipakai ke rumah-rumah lah. Itu ya. Ini rumah-rumah. Dia seperti ini. Walaupun sekarang charger dan inverter sudah jadi satu. Kalau dulu dipisah, sekarang chargeran sama inverter udah jadi satu. Jadi nanti bentuknya satu. Nah, dari matahari solar ini dicas di baterai, inverter, set, berarti listrik dipakai tanpa butuh PLN. Nih PLN nih, jaringan PLN kan kita nggak butuh, jadi nggak butuh jaringan PLN. Nah, ini disebut off grid. Off ya, putus jaringan. Ini grid itu jaringan PLN itu namanya grid. Grid ini ya, jaringan PLN. Jadi kita off grid, tadi tidak berhubungan dengan PLN, makanya disebut off grid. Nah, ini off grid ini karena memang dari matahari ada perbedaan nyata di baterainya. Karena kan kalau malam hari kan nggak ada matahari, makanya butuh baterai tapi tetap bisa dipakai. Jadi off grid, tidak terhubung dengan PLN. Nah, ada sistem kedua namanya on grid. Ini ya, on grid. On grid artinya inverter ini, listrik ini dari sini terhubung dengan PLN, jaringan PLN. Jadi dia bekerja bersama ke sini sebelum dipakai. Jadi dari solar inverter ini kalau siang hari udah keluar listriknya, PLN juga jadi satu. Jadi listrik dan PLN bekerja bareng, ngonek lah, jadi jatuh bareng. Kalau misalnya solar PLTS-nya
10.000 watt kVA ya, ternyata dipakainya 11.000 watt, 11.000 kVA, berarti yang 1000 wattnya ngambil dari PLN. Jadi misalkan kita punya jaringan, oke lah 10 kegedean, misalnya 10.000 watt, umumnya kan 1.300 watt ya untuk rumah. Kita punya solar panel sebesar 1.000 watt. Ternyata kita pakai AC dan lain-lain, ternyata 2.000 watt. Berarti yang 1.000 ngambil dari inverter, dari matahari, yang 1.000-nya ngambil dari PLN. Itu bekerja bareng. Itu namanya on grid. Jadi di sini. Nah, waktu dulu misalnya ini kalau 1.000, kalau kita masang 2.000 watt, ternyata cuman kita pakai 1.000 watt. Kelebihan 1.000 watt dikirim ke PLN, dipakai oleh orang lain, oleh tetangga sebelah, pokoknya udah itu untuk jatah PLN yang 1.000 wattnya. Kita pasang 2.000, 1.000 lebih, 1.000 akan dipakai PLN. Kalau dulu PLN bayar ke kita, bayar ke yang punya, tapi sekarang udah enggak. Sekarang lu pasang 2.000, lu pakai enggak pakai ya didonasikan. Sifatnya kalau masang 2.000, sisa 1.000, yang 1.000-nya didonasikan. Nah, ini sifat nanti on grid-nya. On grid-nya ini harus izin ke PLN karena inverter sama jaringannya kan harus sesuai. Nah, kalau off grid tadi kan sifatnya udah memang nggak pakai PLN, tapi kita tetap ada listrik itu untuk kalau misalnya tiba-tiba listrik PLN-nya rusak, inverternya rusak, baterainya habis, mendung dan lain-lain, kan biar nggak gelap-gelapan, listrik kan tetap harus kita pindahkan gitu ya. Dari sini kita bisa pindah ke PLN. Jadi sifatnya kita pindahkan manual, ceklek. Kalau zaman dulu kan ada ceklek gitu. Karena sekarang sudah ada otomatis, ya udah kita udah ngapa-ngapain. Pokoknya begitu listrik dari sini putus, si alat ini langsung cetek, connect PLN langsung bisa pakai. Jadi udah ada kedip sedikit lah, zat gitu. Makanya kalau yang untuk server, untuk komputer dan lain-lain nggak bisa. Karena ada titik kedipnya 5 detik. Mungkin di atas 5 detik atau 10 detik lah, jadi ada tak gitu. Kalau komputer mati. Jadi kalau dipakai untuk komputer, server dan lain-lain, harusnya di sini ada UPS. Nggak bisa. Jadi tapi kalau lampu ngedip sebentar ya nggak apa-apa kan. Kedip sebentar dok ketika itu. Mungkin nanti akan ketika besok pagi ada matahari, dia otomatis akan hidup sendiri. Ya udah ngecas, udah matahari udah nyala, menyalain inverter, listrik ke sini, ada listrik, otomatisasinya langsung kedetek, ceklek, PLN putus. PLN ya udah PLN buat backup gitu. Nah, jadi tagihannya itu tergantung ada matahari dan ada baterai. Kekuatannya berapa lama? Kalau siang kita mungkin bisa full. Kalau siang, kalau matahari panas, ya kita full pakai gratis. Karena kan siang hari kan. Pastilah. Nah, kalau malam hari, ya kita menunggu utusan baterai. Kalau baterainya masih ada, ya berarti masih gratis. Kalau misalnya sudah habis, berarti PLN ambil alih. Jadi, bayarnya adalah, kalau misalnya dari pagi jam 9 pagi sampai jam 3 sore, itu masih kuat, masih bisa sore. Masih nyerap kan? Kalau nggak mendung, ini ngomong lagi kalau nggak mendung, normal jam 9 sampai jam 3 pagi masih bisa kepakai, itu nggak pakai PLN lah. Oke, terus dia dipakai dan sambil charging. Nah, baterai nanti tergantung kayak tadi, kalau misalkan 2000 jam berarti 2 jam atau sampai 4 jam, itu tergantung baterainya. Kalau baterainya besar, ya makin besar makin ini ya, dari jam 3 sore, misalkan dari jam 3 sore sampai berapa jam nih baterainya nih yang menentukan gratisnya. Kalau sanggup sampai jam 12 malam, berapa jam tuh dari sini ke sini? 6 ditambah 3,
3 jam tuh nambahnya aja. Itu gratisnya segitu. Nanti dari jam 12 malam sampai jam 9 pagi ini pakai PLN. Pilihannya gitu, 9 pagi sampai 3 sore ini solar. Yang ini baterai. Yang ini PLN. Jadi hitungannya gitu kan. Solar pagi sampai sini, kalau nggak mendung. Baterai ini solar sekian hitungannya. Berarti jam 12 ya sekitar 6 jam ya? Iya. Enggak lah. 6 jam ditambah 3. 9 jam ya? 9 jaman. Ini 9 jam. Ini juga jam 3 sampai jam 12 malam kalau misalnya kita ngambil baterai 400 ampere ya. Segitu kira-kira lah pokoknya. Jadi yang 24 jam ini dikurangi sekian ya. Jadi kita hanya pakai PLN, bayar PLN di kira-kira 9 jam saja. Kalau tadi dengan alam yang mendukung, baterai oke, nggak ada masalah 9 jam. Yang tadinya 24 jam mungkin namanya pompa kan nggak hidup terus-terusan. Tapi seandainya pompa itu hidupnya mati hidup 6 jam. 6 jam berarti udah ke cover ke sini sebetulnya. Udah cover. Tapi memang biasanya PAM itu ramainya kan sore. Kira-kira sore orang pada mandi, pompa nyala terus. Jadi di sini nyedot baterainya di baterai nih. Ketika sore orang mulai start mandi, start ngisi air apa dan lain, dan jam 3 sore mungkin sampai jam 9 malam. Ini makanya baterainya mungkin cepat habis di sini. Setelah malam hari kan biasanya berkurang. Nah, itu di situ. Jadi memang ini ya hitungannya ya, kalau mau full-fullan ya memang baterainya. Tadi nanti kan ada nanti habis ini perhitungan harga lah, perhitungan harga. Karena harganya berubah-ubah tergantung merek, tergantung jenis dan lain-lain. Mungkin nggak bisa di sini, nanti akan berbentuk PDF. Oke, kira-kira seperti itu gambaran besarnya. Nanti untuk yang sana, kalau misalkan butuh tanya jawab dengan pihak desa, pertama bisa pakai Zoom. Nanti kita teknis pakai Zoom bisa. Tanya jawab apa yang bisa, apa yang enggak. Nanti setelah kita kasih harga, kalau mau Zoom presentasi bisa, tanya jawab. Kalau nanti kira-kira sudah ini, ya mungkin kita ke sana presentasi ke warga secara langsung. Nah, karena kan jaraknya jauh, jadi mungkin dipastikan dulu aja secara video dan juga online yang murah, efektif. Kalau mau tanya jawab juga bisa, tapi kalau mau menjelaskan detail, face by face, melihat lokasi sama warga, nanti mungkin kita bisa ke sana, tapi gambaran besarnya adalah itu. Itu ya untuk presentasi dari kita untuk proyek di sana, mudah-mudahan bisa lancar untuk ya paling tidak green energy atau bumi hijau lah. Itu adalah program pemerintah dari mengambil energi terbarukan. Energi terbarukan ya energi yang tidak habis-habis sebetulnya. Kalau dari matahari, angin, air itu kan energi yang baru dan terbarukan ya, terus rotasi. Cuman sifat efektifnya nanti tadi berkurang. Jadi sementara hanya sampai efek keekonomiannya segitu, efisiensinya segitu. Tapi ke depan nanti pasti akan lebih murah. Nah, apa yang sudah terpasang karena sifatnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu elektronik itu nggak mesti tinggal digonta-ganti, tapi mungkin ke depan bisa lebih murah termasuk baterai. Jadi kalau nanti udah kepasang dan makin murah ya, secara ekonomi, secara maintenance bisa lebih murah. Oke, mudah-mudahan lancar. Terima kasih.